Di Kabupaten Kepulauan Sangihe ada berbagai tradisi kebudayaan yang bisa Anda temui di masyarakat. Salah satunya kebiasaan masyarakat jelang hari besar keagamaan. Meningkatnya daya beli masyarakat jelang hari besar keagamaan ini menjadi peluang usaha bagi pedagang musiman. Nah, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, untuk membahas lebih jauh mengenai kebiasaan jelang hari besar keagamaan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kita ikuti obrolan budaya. Pemirsa RRI Net, saat ini kami sudah berada di Pasar Trikora dan sudah hadir juga dua narasumber kita. Ini yang pertama ada salah satu pedagang musiman di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Salim bin Smith. Apa kabar, Pak? Baik. Baik, sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa, dan memang semangat juga ya, karena memang akan mendekati hari-hari hanya. Pasti harus sehat ya? Iya, alhamdulillah Betul. sehat. Kemudian yang kedua ada Bapak Abdul Rifai Mahdang selaku Kepala Dinas Perindak Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kabarnya gimana ini Pak hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar Sehat. biasa. Ya. Oke. Dan di sini juga Momok Lian tidak sendiri, bukan hanya dengan dua narasumber, tetapi juga ada Ungke di sini yang akan menemani Momo. Apa kabar Ungke? Baik, Mo. Bagaimana Mo kabar lagi? Sehat, sehat. Sehat juga, Mo. Kalau mau sama lagi, Mas sehat. Oh, Ma pilot mesti dada. wah, mantap kalau begitu. Nah, sebelum torang mau bahas Ungke lebih jauh tentang kegiatan jelang hari besar keagamaan ini, torang akan ikuti dulu yang satu ini. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Kita langsung saja ini Ungke membahas dengan kedua narasumber kita. Sebenarnya seperti apa Kang Ungke kira-kira DP persiapan-persiapan ketika ada kebiasaan masyarakat di mana jelang hari besar keagamaan itu misalnya membeli barang misalnya ketika akan ada hari-hari besar jelang keagamaan. Iya, ada dekat-dekat ini kan ada mau Ramadan, kemudian juga ada Idul Fitri. Betul. Kebiasaan apa yang mungkin penasaran Ungki, ada apa sebenarnya orang belanja atau apa? Apa mau tanya ke tuh Pak? Nah, berarti kita yang pertama ke Pak Salim, Kang. Kita akrab panggil Pak Salim Pak atau? Pak Salim. Pak Salim, baik. Nah Pak Salim, so berapa lama ini berdagang, khususnya menjadi pedagang musiman? Kalau saya sendiri untuk jadi pedagang musiman ini
sudah kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Lama Iya. juga. 20 tahun. Momok 20 masih tahun. kecil berarti kan? Ungke. TK. Oh, TK. Jadi sudah 20 tahun kita menggeluti usaha jualan apa namanya pakaian jadi. Ya seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang kegiatan musiman para pedagang, ini sesuai dengan pengalaman kami yang ada, bahwa terjadi lonjakan pembeli itu menjelang hari-hari besar. Kalau seperti yang disampaikan tadi bahwa ada kegiatan pedagang musiman, itu memang benar, dan kami rasa di semua tempat juga seperti itu. Ada kegiatan musiman pedagang yang ketika menjelang hari-hari besar itu terjadi. Dan memang di Kabupaten Sangi ini juga seperti itu. Ketika misalnya memasuki bulan Ramadan seperti hampir sekarang ini, memasuki Idul Fitri, ada kegiatan pasar yang meningkat dari seperti biasanya. Dari sebelum-sebelumnya. Dari hari-hari biasa maksudnya. Nah, ini kan mendorong kami selaku pedagang ini agar lebih siap, ya kan, menyiapkan segala sesuatunya yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat ini lebih dari biasanya. Seperti itu. Nah, tadi Ungke deng Momok dapat dengar ini DP jualan pakaian jadi. Pakaian. Ya, kalau saya pakaian jadi. Pakaian jadi, mulai dari anak-anak sampai dewasa atau? Iya. Ada juga tren yang terjadi di Kabupaten Sangihe ini biasanya kalau menjelang hari besar, seperti kemarin ada menjelang hari Natal, Tahun Baru, ya kan? Ada juga kelompok pedagang yang dari luar kabupaten, yang dari luar Sangir ini datang ke Sangir, ya kan? Kemudian mereka menjajakan barang dagangannya di Sangir yang dagangan situasional, ya kan? Musiman. Musiman begitu. Iya. Jadi dia selang kurang lebih seminggu atau paling lama 2 minggu melakukan transaksi dagang di sini dengan membuat kanopi atau tempat-tempat yang bisa dia laksanakan untuk berdagang. Iya. Jadi Mereka itu berjual apa itu Pak Salim? Kalau paling tren di sini penjualan pakaian jadi, tekstil. Iya. Tapi selain pakaian itu paling ada tren. mungkin barang-barang lain juga yang dijual dari luar daerah. Iya. Selain pakaian jadi juga memang ada barang-barang lain termasuk kebutuhan dapur kadang, ya kan? Termasuk alat-alat dapur misalnya, tapi itu kecenderungannya sedikit sih. Yang paling banyak diminati oleh masyarakat di sini pakaian jadi seperti itu. Iya, siapa ini mau kan kalau hari Natal begitu kan suka-suka semua orang. Dekat-dekat Lebaran begitu Idul Fitri, orang-orang paling melonjak mungkin. Nah, baju iya, baru. Iya, baju baru. Mungkin paling banyak. Jadi lengkap kalau nggak ada baju baru kan. Masyarakat sini kan biasanya menyimpan uang, menabung, ya kan? Kalau hari-hari biasa mungkin kebutuhannya untuk hari raya biasanya kan belum lagi mau disiapkan. Nanti pada saat mendekati, ya kan, tren orang berbelanja, nah di situ rame-rame ke pasar, kadang satu keluarga datang ke pasar misalnya kan. Lagi oto-oto Kang Bapak ya dari luar daerah langsung datang untuk dari luar daerah biasanya dia memenuhi kota untuk itu. Seperti itu biasanya. Betul. Pak Salim, lonjakan orang-orang yang berbelanja memang banyak sekali. Terus bagaimana Pak Salim pedagangan? Pasti laris kalau kan ada juga dagangan-dagangan yang lain kan seperti Pak Salim bilang tadi banyak yang berdagang pakaian. Itu memang bersaing. Bukan hanya Pak Salim iya, maksudnya bukan yang hanya Pak Salim, tapi banyak sekali yang berjualan pakaian. Iya, ada teman-teman juga yang sama-sama profesi seperti kami juga kan melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi ya tergantung. Tapi kalau tensi pasar memang naik itu dia. Iya kan? Jadi pangsa pasarnya, tensi pasarnya itu naik dia. Naik dan orang pada saat-saat itu mengeluarkan simpanannya, ya kan, berbelanja. Iya. Sobat tabung dari jauh-jauh Sobat tabung dari jauh-jauh hari dia berbelanja. Memang kalau boleh
habis kalau habis itu Oh iya. cerita. Ada Seperti nih Pak itu. Salim kebiasaan pedagang ini mungkin kalau misalnya apa ungkit ja perhatikan dan kalau misalnya tanggal 31 itu jaga bersaing jaga kutindis harga itu Pak Salim kalau Iya. Ada saya punya teman Pak Oleng misalnya, Pak Iman itu luar biasa. Orang pedagangan itu saya bilang panen betul ini. Luar biasa panen betul ini kadang hari-hari besar seperti itu. Iya. Jadi itu biasa disiapkan oleh koordinator misalnya pasar atau apa, disiapkan satu tempat di mana orang melaksanakan kegiatan pasar musiman. Gitu. Jadi rupa semacam di tahun ini ada beberapa tempat yang pernah dijadikan wilayah untuk kegiatan pasar musiman seperti itu. Nah, kemarin misalnya ada di lapangan. Di lapangan ke situ. Jadi di mana saja mau diarahkan, di situ nanti mengalir orang untuk berbelanja. Jadi jangan ada keraguan berarti sana coba jual pakaian jadi, kita pakaian jadi, mau untung web ya untung harus salah. Nggak ada berarti kekhawatiran seperti itu dia Pak Salim kan. Baru ungkit perhatikan kan ini bukan maksudnya kalau misalnya hari Natal begitu bukan cuma orang Kristen yang berbelanja. Iya. Dari semua dan umum berarti. Dari masyarakat yang lain juga. Dari agama yang lain juga sama-sama berbelanja. Jadi rame pasar begitu. Jadi rame. Sama kalau dia misalnya Idul Fitri seperti itu pasalnya. Iya. Betul. Nah ini Ungke sebenarnya mau penasaran sekali ini. Kan misalnya kalau untuk berdagang ya Ungke, boleh kan hari-hari tuh. Misalnya setiap hari dan misalnya mau buka dagangan tuh, hari ini buka, besok buka. Sama dia momok dan begitu. Sama dia momok maksudnya jual tinituan begitu dan setiap hari dan maksudnya. Iya. Tapi kenapa ini Pak Salim lebih memilih untuk menjadi pedagang musiman yang cuma dalam 1 tahun misalnya kalau ada Idul Fitri toh, Lebaran dalam 1 tahun mungkin ada 3 kali kan hari-hari besar keagamaan. Kenapa Pak buka toko Jo? Iya betul. Begini, memang betul. Kita kadang pada musim-musim tertentu seperti tadi menjelang hari-hari besar kita menggelar dagangan situasional kan karena banyak pembeli ya kan. Cuma untuk kegiatan hari-hari kita juga punya kios. Oh ada kios ya, di mana dekat Pak itu Pak Salim? Salah satunya juga di Pasar Trikora ada. Oh ada. Iya. Di lantai ada dasar kios. ini Saya dengan istri saya ada kios. Tapi kegiatan keseharian kami itu paling banyak menjual bahan-bahan atau seragam sekolah untuk anak-anak sekolah ya dari TK sampai dengan SMA. Itu yang paling utama dagangan yang ada. Kalau setiap hari yang disiapkan tiap hari. Jadi kan kebutuhan anak sekolah ini kan tidak selalu harus pada saat menjelang masuk sekolah, ya kan? Betul. Ada kadang hari-hari misalnya ada perlu kemeja misalnya terlalu lama pakai kusuk kuning jadi baru. Jadi kegiatan keseharian paling banyak melayani kebutuhan anak sekolah. Anak sekolah baik dari seragam sekolahnya dan lain-lain perlengkapan yang terkait dengan kebutuhan sekolah. Jadi itu. Lengkap dan Bapak saya. Kalau untuk musiman, nah itu lain lagi ceritanya. Lain. Kita menggelar dagangan itu bukan lagi keperluan sekolah. Nah itu seperti semua, itu. Jadi itu sudah keperluan umum. Ya lebih ke kebutuhan orang menjelang hari raya seperti itu. Nah kebanyakan Pak Salim kan menjual pakaian sekolah. Dari mana yang pakai atau diputar lagi? Kalau musiman misalnya jual pakaian yang lain bukan lagi kebutuhan sekolah begitu seperti dipasok itu. Dari mana? Dipasok dari mana pakaiannya atau? Kalau bukan kebutuhan sekolah? Iya, kalau bukan kebutuhan sekolah. Kan di musiman kan? Iya. Sama seperti teman-teman yang lain juga pedagang yang lain. Kita kadang barang-barang yang kita adakan itu dari Surabaya misalnya. Dari Jakarta, Tanah Abang, ya kan? Dan sebagian juga dari Manado, ibu kota provinsi. Jadi kita adakan dari situ. Kalau semua hari raya begini, Pak Salim pesan barang. Pesan online ya, Pak? Atau memang langganan ada di nomor memang telepon? Melalui ekspedisi kadang di sini kan. Kita juga di sini, alhamdulillah juga pemerintah kan
selalu bagaimana mempermudah masyarakat, apalagi untuk kegiatan ekonomi, pengadaan barang itu dari jauh, seperti kemarin ada tol laut kan, yang sekarang itu alhamdulillah juga dipergunakan itu untuk lebih mempermudah pengadaan barang sampai di sinilah. Seperti itu. Nah, di sini juga ada Mantap. Pak Kadis ini mungkin. Oh, ada Pak Kadis. Terundang mau bertanya langsung lah ini Pak Kadis, bagaimana tanggapan terhadap pedagang-pedagang musiman ini, Pak? Iya, Bobo. Jadi memang pemerintah daerah tentunya menyangkut kewenangannya adalah menyiapkan, memfasilitasi pedagang diberi kemudahan. Kalau untuk musiman, pemerintah daerah itu memang biasanya itu nantinya ada diakomodir dari bawah itu ada namanya wadah komunitas pasar senggol. Yang di dalamnya itu ada lembaga swadaya, antara lain ada dari KKIG, Iya, APKLI, baru kemudian Eka Puja yang dari Jawa. Persekutuan Jawa, sehingga nantinya sebelum diadakan pasar senggol, maka pemerintah memfasilitasi dengan mengadakan rapat untuk memudahkan. Jadi yang pertama tentunya adalah tempat. Jadi untuk di Tahunas ini yang representatif itu ada di lapangan Gesit biasanya. Tetapi untuk ke depan bukan tidak mungkin di seputaran juga pasar Trikora ini bisa digunakan untuk pasar senggol. Kalau di tahun ini tahun 2023, Pak, apakah kemungkinan di pasar Trikora ini karena memang baru dibangun sekalian mempromosikan ataukah langsung di lapangan Gesit? Iya, Mo. Nantinya untuk 2023 kita dapat melihat nantinya bagaimana perkembangan situasional pasar Trikora ini sehingga dapat dimungkinkan dilaksanakan di seputaran pasar Trikora. Karena memang kalau melihat ada space-space juga yang dapat digunakan untuk pedagang musiman tersebut. Kemudian nantinya ada mengakomodir kegiatan-kegiatan lain yang mewadahi keagamaan umpamanya. Jadi kalau untuk umat muslim tentunya ada di bulan Ramadan itu ada penyiapan takjil atau bahan makanan buka puasa dan bisa disiapkan. Kalau yang tahun-tahun lalu mungkin kan di seputaran di pinggir rumah di Jalan Tidore. Iya, betul. Nanti ke depan bisa mengakomodir hal-hal seperti itu. Jadi dibuat di satu tempat. Di satu tempat. Dan daya tarik itu sekaligus. Jadi bukan cuma nantinya bisa cuma takjil atau makanan untuk berbuka puasa, tetapi bisa saja dengan barang-barang lain nantinya. Sehingga memang karena memang daya tarik itu kan muncul dari pandangan dan rasa nyaman pada saat kita melihat sesuatu sehingga muncul daya tarik untuk membeli. Gitu Mo. Jadi nganape Pak Kadis kalau rupa DP warung ini boleh pindah kemari ini atau bagaimana? Boleh. Cuma jual tinituan boleh pindah kemari. Kalau mau tinituan nih Pak Kadis. Ya, kalau mau warung dipindah kemari, kita mau jual lagi di sini. Apa jual ikan? Ikan masa atau apa? Nanti mau lihat barang-barang yang mulangnya. Nah mungkin kau ungke mau jual narkoba di sini. atau ungke mau kerja sama dengan Pak Smith begitu boleh lagi ya? Oh iyo, celana-celana Jo. Iya. Jadi ukuran yang besar-besar. Kalau mau jual tinutuan cocok itu for buka puasa. Buka puasa. Betul. Salah satu bahan. Iya. Makanan untuk buka puasa. Supaya nggak dapat berkat banyak mau usahakan kalau di bulan puasa agak diskon nggak nabe. Begitu ya. Diskon 50%. Mar kalau mau ke ini, kok Pak Kadis dan Pak Smith
terlalu banyak gratis, Oh, maka rugi. Jadi kalau mau besaran di tahun ini dang pedagang musiman ungke beli ko celana. Setiap kali mau baku apa begini ungke beli celana kura itu jadi bapesan Bapak Alan. So pasti orang ada bau nih ke siang mau So pasti orang bau nih atau kok dia Pak Embok nanti Embok kasih keluar toh. Anda ini mungkin Baku Riki dari pantai. Oh Baku Riki. Iya, karena kan kalau beberapa hari ini dari ungke Angka nyanda Perahu Bapak ini. nyanda Tanya Bapak. perahu toh. Nyanda Iya, Malau. iya, Pak. Tanya Jo Pak, Salim PW apa kalau di mana nanti ungke mau tukar. Oh gitu. Nanti kalau berikut ungke mau tukar. Ungke bicara mau tukar atau ungke yang tukar tambah. Perbincangan seru sekali kita di saat ini, tetapi sebelum torang lanjut Ungke, Ungke pasti banyak pertanyaan-pertanyaan tuh. Ungke. So ada banyak rencana le Ungke So India. ada Nah, sebelum itu kita ikuti yang berikut ini. Menurut kamu hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Ungke, Pak Kadis dan Pak Salim, torang semua lanjut ulang bercerita. Ungke dapat lihat banyak sekali pertanyaan pada DP kepala ini. Baru DP mata dari tadi kurang tengok-tengok Pak Momo. Blank. Blank? Ya astaga. Momo aja dulu. Aduh Pak Ungke. Terlalu banyak dang. Jadi Ungke so urut satu-satu, nanti Ungke mau tanya dari bawah. Oh begitu. Atau mungkin Ungke memori yang sofol. Atau? Mungkin. Mungkin. Oke. Nah, torang pergi Pak Salim dulu mau bertanya Pak Salim ini. Kalau tadi kan torang sudah berbicara tentang pasokan dagangnya dari mana. Nah, kalau keuntungan menjadi pedagang musiman itu bagaimana Pak Salim? Jadi begini. Pedagang musiman ini memang dia ada ketika pada waktu-waktu tertentu kan, seperti itu. Menjelang hari-hari besar. Kita tahu di Tahuna pada khususnya kota Tahuna ini banyak sekali jasa-jasa pengiriman online, ya kan? Titipan kilat, seperti itu. Banyak, kita nggak perlu lagi hitung. Setiap hari itu banyak sekali masyarakat yang menggunakan jasa itu untuk membeli barang dari luar. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka tentunya kita di sini pedagang musiman sudah harus jeli melihat keadaan. Iya, betul. Ya kan? Jadi harus jeli melihat apa yang kita mau pasarkan, apa yang kita mau dagangkan. Nah, karena kebutuhan masyarakat sini menjelang hari-hari besar paling banyak terkait dengan fashion, ya kan? Terkait dengan baju apa semua segala macam. Maka kita siapkan itu tentunya harus cari dari mana asal barang ini dengan harga tentu yang relatif agak di bawah. Lebih murah dari Lebih murah. Nah, olehnya itu kita bawa ke sini, kita jual tentunya dengan harga yang bagaimana boleh bersaing. Boleh dan artinya masyarakat bisa jangkau dan harganya. Nah, maka dari itu dengan kita menjual barang dengan harga yang relatif di bawah dari harga-harga seperti yang ada di toko misalnya, maka masyarakat cenderung untuk mau manfaatkan itu. Pasar-pasar seperti itu dang, musiman. Nah, kalau bicara keuntungannya, ya alhamdulillah itu paling dia bisa menutupi daripada modal yang ada. Kemudian dia bisa menggaji beberapa orang yang turut baku bantu di situ, ya kan? Ada berapa orang? Tergantung Bu, tergantung Momo ya. Kalau tergantung, artinya kalau bagaimana trompet lapak besar, kalau trompet lapak 2 kali 1 meter tentu boleh cuma 2 orang. Kalau sampai ada misalnya 5 meter, mungkin bisa saja sampai 10 orang tuh. 10 orang. Gitu. Jadi tergantung keadaan. Bagaimana keadaan pasar ini? DP tensi lagi naik, lagi tinggi, tambah orang. Nah, tentu kan kita harus kasih DP
Betul. Bagaimana DP penyemangat tante tuh, ya kan? Seperti itu. Kate mau pakai strategi ini. Oh iya, harus ini. Kalau Pak Salim penyampaian begini, mau tujuh mau petin ituan, kok mau mendaftar juga Pak Salim. Boleh. Boleh, tapi kan 1 tahun cuma 2 kali. Oh, 1 tahun 2 kali. Iya, cuma 2 kali. Masalahnya begini, sama deh ungke jatah kageleng kali di rumah, so ada barang. Dia tahu kepe mah itu aja beli di online terus. Aduh, baca karena COD dia berarti. Pikiran sama dan Pak Salim bilang tadi, kalau dia pikir mau beli di sini, kalau mau beli online boleh dapat 2 atau 3 DP harga ditambah di ongkos kirim. Itu mungkin yang Pak Salim bilang tadi mesti jeli melihat. Bersaing deh mungkin yang online yang itu. Toh yang sama dia itu, Dang. Betul. Aduh, siapa tahu Ungke boleh belajar ini mau. DP manajemen ya. Biasanya kalau modal setiap tahun berarti berbeda-beda ini Pak Salim. Iya, tergantung kita mau cari barangnya apa. Hari besar apa yang orang mau hadapi, iya kan? Kalau seperti hari besar, misalnya hari besar Islam, misalnya mau Ramadan, mau Idul Fitri, tentunya kita mau adakan baju-baju koko, misalnya kan, busana-busana Muslim seperti itu. Lain juga ketika halnya mau masuk Natal, mau tahun baru. Kita lebih banyak menyiapkan bagaimana kebutuhan tahun baru tentunya kan, baju-baju yang orang biasa pakai ke gereja apa semua itu yang orang siapkan. Jadi memang seperti itu kita manfaatkan situasi untuk musiman. Iya, seperti itu. Oke. Pak Kadis mau bertambah atau gimana ini? Ada yang mau disampaikan? Iya, memang momentum itu mungkin yang dimaksud adalah bagaimana situasi di mana menciptakan daya tarik. Sehingga daya tarik tersebut akan menjadi daya tarik kepada yang lain. Dalam arti ketika ada pembeli membutuhkan suatu barang tertentu, tentunya penjual juga akan menyediakan atau menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan. Karena memang kalau rupa Desember dengan Idul Fitri itu ada memang perbedaan. Tentunya dari barang-barang yang dibutuhkan, seperti dikatakan Pak Salim tadi, kalau di Lebaran itu lebih ke nuansa Muslim tentunya, baju koko, sarung, jilbab, dan aksesoris lain. Kalau Desember itu secara umum, iya, karena memang kalau orang sangat itu cepat menyerap apa yang menjadi tren di luar. Contoh kalau dong bilang, oh pakai baju yang ala-ala Korea, seperti itu. Ya tentunya dorang Pak Salim lagi akan menyediakan itu. Ya, jadi seperti itu. Mungkin hasanah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, kalau berbicara tentang daya tarik ini Pak Salim, tidak adakah rencana misalnya tuh sekarang kan semua serba online, serba suka mulia langsung dang DP barang tuh, langsung jaga buka di medsos kayak atau apa. Pak Salim pernah melakukan itu atau belum pernah di beberapa tahun terakhir ini, atau mungkin rencana di tahun ini? Ini kalau untuk kegiatan penjualan online seperti itu sampai dengan saat ini belum. Kita belum pernah melakukan hal itu, tapi ada rencana sih untuk ke depan. Karena memang harus mengikuti trennya seperti itu. Iya. Nah, Pak Salim belum pernah menjual pakaian Pak Salim meskipun di daerah sini, tapi di delivery atau apa namanya? COD. Di online atau COD begitu Pak Salim. Belum. Oh belum ya? Belum. Tapi ada teman-teman juga yang sudah melakukan hal seperti itu. Jadi penjualan online, teman-teman ada juga yang seputaran tahuna. Iya, seputaran tahuna. Jadi tahuna pada umumnya Kabupaten Sangihe ini masyarakatnya ini cukup konsumtif juga. Iya. Jadi kalau orang bilang senang berbelanja. Iya. Walaupun ekonomi kita tahu bersama bahwa lagi tidak bagus, tapi tetap orang Sangir ini sehat untuk berbelanja, masih suka sekali berbelanja. Walaupun memang hasil pala tuh, hasil kelapa semua turun, mar tetap ada keinginan untuk berbelanja di Coba lihat saat-saat tanggal 31 Desember. Ludes tuh
Ludes Iya. Paling banyak kan ludes. Sampai tengah-tengah malam kan, Iya. sampai jam 12. Termasuk ungken Ah, itu waktu pedagang musiman mau raih sedikit DP kelebihan dari situ. Oke, ternyata Daripada di jam-jam waktu-waktu itu. seperti itu. Iya. Jadi kalau Desember mungkin itu doi-doi di bawah kasur itu keluar semua. Doi simpanan-simpanan. Tabungkan Karena semua berarti kalau kan. orang sakit bilang setahun sensure toh. Betul, satu tahun satu kali. Iya. Nah kalau misalnya daya tarik tuh dari mata orang mau daya tarik, nah rupa mau apa begini, mau lihat bagaimana itu sayur daya tarik. Astaga, ungke ini dan selalu kok Susah mau daya menjatuhkan tarik. pemomo. Jangankan dilihat, mau kalau mau itu mau di backing online setengah mati mau. Jangan ada orang mulai Iyo. Aduh, Mas susah. sebenarnya ungke ini boleh Pakai- begitu. Ungke mesti dukung Pamomo, bukan karena? ungke menjatuhkan supaya ungke dapat kelebihan dari Pamomo kalau itu Wah, untung. dapat strategi apa lagi kalau gitu? Dapat doi for balebaran maksudnya. Selama ini ungke mendukung Pamomo. Cuma mau minta dirinya jaga Iya. saya. Nah, kalau Pak Salim sendiri DP kendala-kendala yang ditemui saat ini apa itu Pak Salim? Kalau kendala terkait dengan apa? Terkait dengan Saat berdagang musiman ini. berdagang musiman, ya. Kemarin kegiatan pedagang musiman itu kita sampaikan tadi kan kadang berpindah-pindah tempat, Iya, ya kan? iya. Pernah dulu dilakukan di Pelabuhan Tua. Pelabuhan Tua. Di Pelabuhan Tua itu kan boulevard, ya kan? dekat Jalan pantai. pantai, gitu. Nah situ kan keadaan cuaca kan kadang tidak menentu, ya kan? Cuaca boleh berubah kapan Cuaca pun. kadang berubah, seketika dia berubah. Kemarin itu kasihan juga teman-teman pedagang musiman ini harus bongkar lagi dagangannya ketika cuaca ekstrim. DP tenda-tenda Jadi ombak rusak-rusak. sampai di Terpal jalan itu, tak karena angka. memang Terpal tak angka. yang dipakai itu jalan raya itu yang dipakai. Disiasati oleh dinas perhubungan, kemudian dinas yang terkait. Jalan itu dipakai untuk penjual musiman. Dan waktu itu memang wah luar biasa kasihan. Jadi masyarakat harus bongkar lagi dagangannya, pindah lagi ke tempat yang lain. Belum lagi DP baju juga- semua basah-basah kan? Iya basah. Seperti juga yang terjadi di lapangan kadang Pak ya. Iya. Kalau hujannya lebat, kelebihan hujan kadang kan Sobat PC. PC kasihan. Betul, sama Jadi dengan masyarakat. kemarin-kemarin kalau di lapangan Gesi itu PC lagi. Jadi ada suka duka pedagang musiman ini. Kalau cuaca bagus, dia dapat keuntungan bagus. Lancar. Tapi kalau cuaca lagi nyandak menunjang, artinya kurang bersahabat, ya kita sudah tahu bagaimana orang tahu. Kadang orang tidak mau lagi bersusah-susah harus ke tempat-tempat di mana pedagang musiman itu melaksanakan kegiatannya. Begitu, tergantung Seperti itu. cuaca juga Ya. Cuaca berpengaruh Cuaca juga teragi. menentukan, sangat menentukan itu. Laris tidaknya Oke. dagangnya. Iya. Bukan cuma nelayan toh yang pengaruh cuaca. Bukan cuma ungke, ternyata Pak Iya. Smith juga mengalami kendala yang sama ungke Iya. cuaca. Cuaca tidak bagus. Kalau dari segi regulasi ini Pak Kadis terkait dengan pedagang musiman adakah? Adakah regulasinya? Iya, mungkin kalau regulasi itu kita masih menggunakan regulasi berdasarkan Permendak 23 tahun 2022 tentang penyediaan sarana prasarana perdagangan. Jadi sampai sekarang memang untuk regulasi Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang pengelolaan pasar itu memang belum ada, tetapi draft itu sudah dalam tahapan pembahasan regulasinya. Tetapi kami tetap mengacu ketika tidak ada regulasi untuk Kabupaten Sangihe itu, kami mengacu pada regulasi lebih tinggi yaitu Permendak, Peraturan Menteri Perdagangan, di mana kewajiban dari pemerintah untuk menyediakan fasilitas perdagangan yang layak. Jadi kami perlahan-lahan, artinya contoh yang harus dilengkapi dari aspek tentang HAM. Jadi sama dengan tempat menyusui itu kan HAM. Oh ada Jadi DPH melekat tukang ini pedagang harus disediakan musiman. di tempat-tempat umum sebenarnya. Tempat menyusui mo. Iya, itu baru tempat menyusui. Belum yang lain-lain. Jadi banyak. memang tidak semudah apa yang kita pikirkan. Kadangkala juga kita untuk air bersih, contoh. Kadangkala kan ada tempat-tempat umum yang belum menyediakan air bersih yang layak. Contohnya ada di beberapa pasar. Jadi kalau di Sprindak itu kan mengelola 18 pasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Jadi secara perlahan kita menyiapkan bagaimana antara pedagang dan pembeli itu merasa nyaman. Dan tentunya memenuhi syarat-syarat seperti saya katakan tadi itu memenuhi dari aspek HAM dan regulasi lainnya. Sehingga benar-benar meskipun tidak sekaligus kita perlahan-lahan untuk memenuhi unsur-unsur yang menjadi kewajiban dari pemerintah selaku penyedia fasilitas dari pedagang, penjual dan pembeli. Nah, kalau untuk tahun 2023 ini adakah program-program dari Perindak khususnya jelang Hari Besar Keagamaan? Iya, untuk tahun 2023 melihat ada 3 tempat atau 3 pasar yang dibangun dan direnovasi, di mana salah satunya adalah Pasar Trikora. Dan kami melihat daya tarik di Pasar Trikora ini lebih besar dari pasar yang lain karena mungkin gedungnya agak mengarah ke lebih modern. Kemudian penyelenggaraan selain dari jual beli hal-hal yang disediakan oleh penjual, kita juga dapat melaksanakan event atau kegiatan lain yang menjadi dukungan daya tarik dari pedagang-pedagang yang ada di Pasar Trikora ini. Baru kemudian Pasar Tonak juga. Jadi di sana itu ada 44 kios, di mana sampai saat ini baru 11 yang ditempati. Yang keluar izin, dan saya melihat memang bukan artinya ada kolaborasi di antara stakeholder terkait dalam rangka menciptakan daya tarik orang pergi ke Pasar Tonak. Contoh mungkin yang paling umum, mau pergi ke sana kasihan DP jalan masih berlubang-lubang. Sehingga perlu terminal, ya paling tidak ada trayek luar kota tertentu yang lewat di Pasar Tonak. Sehingga nantinya mudah-mudahan itu akan membantu pemerintah di dalam menciptakan situasi yang nyaman antara pedagang dan penjual dan pembeli. Pak Kadis, kalau misalnya kan ada DP aturan-aturan ada itu tadi, kalau pedagang yang tidak patuhi itu apa yang DP sanksi nanti Pak Kadis? Untuk pedagang dan khususnya dengan pemerintah daerah itu kan ada namanya dengan perjanjian. Jadi kalau di Undang-Undang Perdata itu 1320 di mana perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Jadi antara pemerintah dengan pedagang ketika bikin perjanjian maka keduanya itu kan harus tunduk pada perjanjian atau menjadi undang-undang bagi yang membuat perjanjian. Sehingga di situ nantinya dari pemerintah daerah juga akan melaksanakan pengendalian dan pengawasan di dalam penggunaan kios, mulai dari pengelolaan kebersihan dan keamanan mungkin, baru kemudian ada kewajiban-kewajiban retribusi daerah. Seperti kita ketahui memang dukungan yang paling besar untuk pendapatan daerah itu paling besar itu dari pasar. Sehingga memang harus perlu dukungan dari berbagai stakeholder untuk menciptakan pendapatan asli daerah. Gitu. Jadi kalau misalnya sanksi paling berat mungkin kalau dilanggar oleh pedagang, pernahkah ada penutupan misalnya kios begitu Pak Kadis? Iya, sering. Oh, sering. Kalau paling keras itu adalah bagaimana kalau surat teguran pertama, kedua dan ketiga dan tidak ada itikat baik itu kami langsung segel. Jadi segel itu selain digembok juga ada tulisan segel di mana itu menjadi legalisasi untuk pedagang yang menggunakan itu. Jadi ketika dia membongkar dengan paksa maka di situ kan perusakan umpamanya. Seperti itu. Pidana ya. Iya. Jadi yang paling utama dari pemerintah adalah bagaimana itu dua unsur tadi adalah pengendalian dan pengawasan.
Nah, kalau mungkin Pak Kadis juga bisa mau cabut DP izinnya. Bisa. itu cabut izin. Iya, jadi step by step. Jadi umpama tahap pertama teguran lisan, tertulis, baru diundang di kantor, baru turun lapangan seperti. Kalau cabut izin itu berarti berapa bulan dia berlaku atau seterusnya sampai seterusnya kalau cabut. Seterusnya berarti. Karena kan? itu kita akan membuat suatu keputusan kepala dinas untuk pencabutan. Jadi pencabutan itu kan jadi keputusan itu dia dicabut dengan keputusan lagi. Jadi keputusan penerbitan umpamanya izin menempati kios itu nantinya dicabut juga dengan pencabutan izin penempatan kios. Jadi seperti itu regulasinya. Berarti harus ada pengawasan. Nah, kalau misalnya pengawasan di saat jelang hari besar keagamaan ini, apakah dari jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan misalnya ketika pedagang musiman akan berjual, ataukah memang pas pada hari H ini Pak Kadis? Iya, jadi memang seperti yang sebelumnya itu, jadi memang ada rapat awal di mana di situ melibatkan dari unsur kepolisian, baru kemudian ada LSM, baru kemudian ada dari Pol PP, ya, baru kemudian nantinya unsur teknisnya tetap ada di Disperindak, dan dari situ kita nantinya akan membuat suatu rancangan atau semacam kajian bagaimana paling pas untuk membuat, termasuk tempat tadi. Seperti tempat itu kami juga tetap berpikir bagaimana supaya pengaruh dari cuaca, gangguan cuaca, baru kemudian daya tariknya juga tidak bisa dikesampingkan juga. Sehingga bagaimana menciptakan hal-hal itu menjadi menguntungkan bagi semua pihak. Jadi so siap memang untuk dekat-dekat hari keagamaan dekat ini, ada Ramadan di Idul Fitri, so siap ini. Semua berarti so siap. Aduh, Ungke, berarti bagus deh kalau begini. Cuma Ungke curiga mau bertanya-tanya regulasi tadi, segala aturan. Warung ada izin atau nyanda ini? Ada Ungke, ada Ungke ini nang pandang enteng sekali. Nyanda usah digusur Pak DP apa Pak Kadis. Kalau nyanda ada DP surat-surat nyanda usah digusur, langsung bom jo. Satu kali sampai pada DP dasar. Iya, so nyanda ada sisa. Berarti mau maksudnya berapa jual tinituan seterusnya ada Ungke kalau semua. Tapi mau ini kan so dekat-dekat mau apa? Tuh, semua rame-rame, mulai rame pasar, so mulai cari-cari tampak cuma mau di sini. Nanti mau koordinasi dengan Pak Kadis juga. Kalau rupa mau mungkin karena dia UMKM itu memang perlu harus didukung. Begitu. Jadi kalau UMKM itu mulai dari usaha yang terkecil itu dinamakan UMKM. Iya. Kalau di Disperindak itu lebih ke UKM. Oh, UKM. Nah, kalau UMKM itu ada di Dinas Koperasi. Karena lebih ke orientasi pemasaran. Pemasaran itu yang tentunya di dalamnya ada pengemasan, ada variasi bentuk, umpamanya kalau kue, variasi rasa, itu kalau ada tingkatan mau. Ada proses berarti. Tidak mungkin semua mau anu kong tinituan rasa coklat toh. Itu dia. Atau mungkin varian baru no itu. Jadi mau tinituan varian baru. Warung ini tinituan tempat jual tinituan ini kalau di apa ya DP kalau rumah itu rumah sangat sederhana. Rumah sangat sederhana. Yang mampu di kios-kios begini cocok. Mau bagar apa mau marah sayang lah sudah jo. Itu no nyari teman babuli le. Nah, Pak Kadis sebelum kita lanjut, torong mau saksikan dulu tanggapan masyarakat, sahabat budaya seperti apa kebiasaan jelang hari besar keagamaan khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Biasanya sih nanti dekat-dekat, soalnya kan kalau masih jauh belum ada DP2 itu jadi kumpul dulu. Baru dekat-dekat. Biasanya kan nanti rame dekat-dekat 3 hari begitu kan baru belanja. Soalnya kan persiapan untuk sholat Id kan kebanyakan nanti dekat-dekat Lebaran. Kalau kita sih mau beli baju itu dari jauh hari supaya boleh kita mau pilih-pilih dan supaya nyana baku susah. Kalau kita mau cari barang itu 2 hari sebelum Natal supaya ada barang-barang baru dan diskon. Nya apa-apa baku selesai no, yang penting ada DP diskon.
Radio visual, tonton yang Anda dengar. Pemirsa RRI Net, Pak Kadis, Pak Smith, tadi torong ikuti bagaimana tanggapan masyarakat di jelang Hari Besar Keagamaan. Adakah tuh yang berbelanja nanti pas pada DP hari H, tapi ada juga yang berbelanja jauh-jauh hari sebelum DP pelaksanaan Hari Besar Keagamaan ini. Tanggapannya Pak Kadis? Ya, mungkin itu menyangkut tentang bagaimana orang memanage keuangan di rumah. Ya, kadangkala juga kita itu pada saat panen kan biasanya kan tentunya menyimpan, masyarakat kita menyimpan uang, baru kemudian ada yang lain juga berpikir kalau terlalu lama di tangan mungkin sudah nasue, nyana muta beli. Muta pakai dengan berbagai macam latar belakang tentunya masyarakat kita itu bagaimana kita mensosialisasi terhadap menciptakan daya beli yang kuat itu tentunya harus dengan manajemen dari keluarga tentunya dari kelompok yang terkecil di mana memang tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat kita, masyarakat Sangi itu lebih masih mengarah ke konsumtif. Kadang-kala ada doi baku habis. Ketika habis doi nanti cari ulang. Sehingga mungkin kita juga bagaimana menciptakan peluang-peluang yang ada, termasuk juga kalau dari Dinas Perindak itu ada berbagai macam dukungan termasuk bantuan itu dari provinsi maupun pusat itu untuk IKM. Contoh perbengkelan, baru kemudian pembuatan kue, baru kemudian ada juga pembuatan kalau di Bengkulu itu untuk aneka kerajinan dari bambu. Iya. Sama dengan rupa kursi ini, Kang. Iya, jadi kalau di Bengkulu itu kan ada sentra. Cuma ketika sentra itu dibuat sama dengan ini gedung kolantai begini, dorang suni mau bebeking situ. Dorang rasa mau kena di martelu, mau pica itu tehel. Sehingga dorang mau minta sayangnya yang lebih sederhana. Cuma kita bilang sebenarnya tidak apa-apa. Karena ini kan bantuan dari pusat, bantuan dari dorang bilang dari Jakarta, dari kementerian. Tetapi dorang rasa kerenek mau pakai, sehingga memang ada hal-hal yang seperti itu kita masih tetap mensosialisasi sehingga apa yang menjadi kendala-kendala seperti itu akan dapat dihindari. Baru kemudian lain juga halnya dengan bagaimana kita menciptakan atau inovasi yang ada. Contoh kalau kue, sebenarnya kan inovasinya banyak, mulai dari rasa, bentuknya, baru pengemasannya seperti itu. Jadi kadangkala orang enter pop ice kok semacam-macam rasa, tetapi ada saja inovasi. Rasa mangga terakhir ulang. Jadi yang hal-hal seperti itu nantinya pemerintah tetap menciptakan peluang untuk inovasi-inovasi sehingga ada daya jual yang kuat dari masyarakat IKM. Ada ungkit mau tanya? Nyanda cuma maksudnya ungkit mau tanya yang mau ada tanya tadi maksudnya. Maksudnya kan mau ada tanya, ada yang jaga bawa belanja nanti sudah pesa atau ada yang mau belanja lebih dulu jauh sebelum itu tuh. Kira-kira Pak Momo yang bagaimana dang bagus maksudnya? Mau belanja bagaimana? Momo PP kebiasaan maksudnya kalau Momo dah. Momo PP kebiasaan. Momo suka memang pas pada hari H. Sama, karena baru dapat duit Momo di hari H itu. Sebelum-sebelumnya kan modal tinituan toh. Nah, nanti sudah dekat hari H ada DP lebih atau dari modal ini baru mau belanja. gaji dari mana? So dari aplikasi. Nanti so DP hari H. Ada kecenderungan kadang toh di masyarakat orang, ya. Ada satu kebiasaan masyarakat
yaitu kebiasaan tabung. Bukan menabung ya, tapi tabung. Jadi tabung ini ada satu kelompok masyarakat, kemudian ditunjuklah satu orang, yaitu yang pegang doi istilahnya gitu dong. Oh, sama dia rupa arisan kan? Iya. Jadi tabung itu nanti dia bagi pada saat menjelang min 2 min 1 hari H, ya kan? 3 hari baru sebelum hari H. Baru mau dibagi ini tabung. Nah, makanya disitulah orang nanti mau pergunakan ini uang, mau berbelanja. Maka jadi pasar jadi rame, ya kan? Seperti itu. Ada juga yang kita tahu bahwa di Sangir ini, Kabupaten Sangir ini khususnya, ini mata pencarian masyarakat kan seperti Pak Kadis bilang tadi, latar belakangnya beda-beda. Selain ada petani tahunan yang mau tunggu panen pala, cengkeh apa semua, ada juga nelayan. Sama dengan Dora Ungke toh? Iya. Nelayan itu kan ada nelayan harian, ada nelayan mungkin mingguan yang kadang dia nanti balik ke musiman kalau iya. Satu minggu. Nah, itu dia ketika dia mendapatkan hasil dari penghasilannya sebagai nelayan, itu kadang dorang langsung berbelanja walaupun belum DP waktu seperti tadi. Dari belanja dari jauh-jauh hari karena kebetulan ada doi di tangan, ya kan? Nanti kalau sama Pak Kadis bilang tadi, terlalu lama tahan di tangan ini doi, kaget, habisnya ada untuk persiapan belanja gitu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi dia cepat atau lambat ke muka atau ke belakang tergantung ada doi atau nyanda. Iya. Kapan datang doi? Kalau doi datang nanti minus 1 atau yang terpaksa mesti belanja pada hari H. Nah, kalau rupa laut bergelora begini kan ungkeknya ada penghasilan toh. Baru ungkek Jawa tabung kasih yang mau. Ada di mana? Sadia ikan garang. Oh, sadia ikan garang, betul. Ikan kering. Pasti banyak orang yang mau beli. Banyak itu. Iyo, apalagi cuaca kong ekstremo. Habis ungkep ikan garang. Sebenarnya mau tanya ungkep harapan, maksudnya ungkeknya harapan, baru dapat lihat DB mukanya harapan memang dia. Jadi mau tanya Pak Kadis dulu harapan-harapan jelang hari keagamaan ini apa Pak Kadis? Ya, mungkin kepada masyarakat paling tidak bagaimana kita memanage keuangan kita dari lingkup yang terkecil yaitu dalam keluarga, sehingga kemungkinan umpamanya inflasi itu kan adanya kurangnya daya beli masyarakat, baru kemudian kelangkaan barang, sehingga kalau di Sangihe ini sudah ada program Mai Mesuhang. Nah, artinya program-program pemerintah pada akhir-akhir ini adalah bagaimana kita bisa meminimalisir terjadinya inflasi. Karena memang isu inflasi ini sudah beberapa bulan ini bergulir dan masing-masing pemerintah daerah punya strategi masing-masing. Dan tentunya dengan program-program dari Ibu Bupati, bagaimana kita menanam untuk menggunakan sendiri. Jadi kalau ada halaman yang bisa digunakan untuk dapur hidup, contohnya mungkin mulai dari balakama, dari batang bawang, paling tidak apa yang torang tanam, torang gunakan sendiri dulu. Sehingga ketika terjadi lonjakan harga itu sudah dapat diantisipasi. Ekonomis berarti ya Pak Kadis. Oke. Kalau Pak Smith, kalau harapan dari apa ini? kita sebagai pedagang ya, harapannya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sangihe, kalau berbelanja, khususnya berbelanja online, ya kan? Ya, pertama harus hati-hati kan, selidiki semua jenis barangnya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Jangan kayak datang kemari kan? Sesuai. Jangan apa yang digambar tidak sesuai dengan kenyataan yang barang yang ada misalnya. Nah kalau boleh, walaupun selisih harganya tidak terlalu jauh, berbelanjalah di tempat kita sendiri. Yang so nyata-nyata. Ya so nyata-nyata. Darang ada, dilihat, dipegang, diraba sama dengan diterawang. Jadi sudah palia langsung ini barang, jadi soalnya ada ragu-ragu lagi.
pun kalau di kita, orang masih ada negosiasi dengan dengan pembeli. Boleh baku tawar. Karena kalau semuanya barang ini sampai di rumahnya tidak cocok misalnya gimana, boleh tukar. nanti ditukar, boleh nanti dikasih pulang seperti itu. Nah kalau dengan online kasihan kan? Pertama ini orang pedoi ini sota lempar ke tempat jauh, tidak berputar di daerah, kemudian lagi DP kualitas. Iya, DP efek nanti ketika kualitasnya tidak bagus, sudahnya tidak bisa lagi dikembalikan. Iya, kalaupun dikembalikan lagi lama, keluar biaya lagi. Jadi harapannya seperti itu kalau boleh, marilah berbelanja jauh langsung di tempat yang ada di Tahuna lah seperti itu. Harapannya seperti itu. Khususnya kan tuh pedagang musiman yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pedagang musiman. Aduh, harapan. Ungke harapan apa? Terakhir ini Ungke. Ya, Ungke jangan terlalu bikin lama jo ini dia. Ungke harapan mau pe warung jo, DP kelas kesenai. Jadi kelas menengah ada. Iyo, supaya tuh lebih meningkat. Aman. Kedua, abis ini Ungke mau tukar celana di. Oh, Papa Smith. Ungke ini memang modus berarti. Iyo. Ungke apa lagi DP harapan Bantar mau dihina terus, bagaimana? Oh betul Iya tuh. Kaget. Tidak DP warna coba ganti. Iyo, masalahnya ikan mau lari kalau celana ini terus. Oh gitu ya. Sudah peciong dari bobo dari jauh. Oke. Habis harapan? Mau harapan Jo, terakhir. Sunya ada harapan mau. Oh begitu. Seungkep harapan tadi soal yang mau hidup ini memang. Apa? Meningkat. Oke, ini Ungke turun dua bercerita begitu banyak ini semua hampir 1 jam ini dengan Pak Kadis, dengan Pak Smith, kasih bue ini DP informasi Pak Kadis, Pak Smith, kasih bue bersama dengan Ungke dengan Momo di saat ini. Apa lagi mau bilang apa lagi mau? Kasih bue Pak Ungke lagi yang sebatamang dengan Momo saat ini. Nanti orang mau baku dapa di obrolan budaya berikutnya. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, demikian obrolan budaya dari RRI Tahuna. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.